Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Ismawati. Di video kali ini saya akan mempraktikkan IPA tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Berikut adalah alat dan bahannya. Berikut adalah alat dan bahan praktik pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Yang pertama, di sini saya sudah tersedia 7 buah gelas kaca yang masing-masing sudah diberikan label. Kemudian di belakangnya, karena saya tidak memiliki botol air minum, jadi saya ganti menggunakan toples sebanyak 7 buah yang masing-masing juga sudah saya beri label. Kemudian ada deterjen bubuk, kemudian ada sendok, ada mistar, ada tisu, kemudian ada alat tulis, ada pula di sini air secukupnya, kemudian ada air yang sudah kita ukur menggunakan gelas ukur sebanyak 1000 ml. Kemudian di sini ada kecambah kacang hijau yang sudah kita bagi 10-10 setiap gelasnya. Kemudian di sana juga ada kardus untuk menutup. Baik, saya akan memulai kegiatan praktikum saya. Yang pertama, saya akan mengambil 1 gram deterjen bubuk ini menggunakan sendok makan ke dalam 1000 ml air yang sudah disediakan. Kita ambil setengahnya, 500 ml. Sudah ya teman-teman, ini tinggal 500 ml. Kemudian kita akan menambahkan air lagi di sini sampai ia berukuran 1000 mg. Setelah itu kita akan memasukkan lagi yang 500 ml ke dalam toples atau botol yang kedua. Lakukan berulang sampai dengan toples yang ke-6 atau toples yang berisi 3,1%. Teman-teman, ini tinggal 500 ml. Kemudian kita akan menambahkan air lagi di sini sampai ia berukuran 1000 mg. Setelah itu kita akan memasukkan lagi yang 500 ml ke dalam toples atau botol yang kedua. Berulang sampai dengan toples yang ke-6 atau toples yang berisi 3,1%. Semuanya terisi, kemudian saya akan mengambil air kontrol ya, air putih sebagai pengontrol. Nah, setelah semuanya siap, kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan tisu ke dalam masing-masing gelas. Setelah tisu terpasang, kemudian langkah selanjutnya baru kita akan memasukkan larutan, masing-masing larutan ke dalam masing-masing gelas. Mulai yang pertama dulu, larutan 10%, 100%. Kemudian jangan lupa kita masukkan juga air kontrol ini ke dalam gelas kontrol. Yang pastikan tidak ada deterjen yang menempel. Nah, baru setelah itu kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan biji atau kecambah kacang hijau ini ke dalam masing-masing gelas, mulai dari gelas 100% sampai dengan gelas kontrol. Di sini saya sudah memisahkan, jadi saya tinggal memasukkan. Nah, setelah proses tadi selesai, maka proses yang terakhir adalah
kita akan menutupnya menggunakan kardus. Kenapa saya menggunakan kardus? Karena kardus bisa menutupi semuanya dari sinar cahaya matahari. Nah, karena ini sudah tertata seperti ini, maka saya akan langsung meletakkan kardus atau menutupnya seperti ini selama 24 jam. Setelah 24 jam, saya akan mengontrol kembali. Baiklah teman-teman, jadi ini sudah tepat 24 jam. Maka saya akan membuka isi dari praktikum yang saya lakukan kemarin seperti ini. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini ya, ada yang mulai tumbuh, ada yang belum tumbuh. Jadi seperti ini. Seperti ini. Kemudian saya akan melakukan pengukuran menggunakan mistar satu persatu dari tiap-tiap kacang hijau untuk mengetahui pertumbuhan dari akar. Baiklah, jadi saat ini saya mau melakukan pengukuran terhadap kacang hijau dengan menggunakan mistar lalu mencatatnya. Setelah selesai melakukan pengukuran menggunakan mistar, maka kacang hijau akan saya kembalikan ke tempat semula seperti ini, dan saya akan menutup kembali kacang tersebut seperti ini, dan akan saya kontrol di hari kedua, yaitu di 48 jam, apakah kecambah ini bisa tumbuh atau tidak. Di hari kedua setelah 48 jam, saya akan mengontrolnya lagi apakah pertumbuhan kecambah pada deterjen ini mengalami pertambahan panjang atau tidak pada akarnya. Kita buka seperti ini. Setelah itu mari kita ukur menggunakan mistar, kemudian catat pada buku tabel seperti yang kita lakukan pada hari pertama. Nah, jadi saya akan mengukur pertumbuhan akar di hari kedua atau setelah 48 jam menggunakan mistar. Jadi kesimpulannya adalah setelah pengamatan yang saya lakukan, ternyata larutan deterjen 100% adalah larutan yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau, yaitu rata-rata tidak mengalami pertumbuhan di hari pertama dan mengalami pertumbuhan yang sangat kecil di hari kedua. Sedangkan di air kontrol, kacang hijau mengalami pertumbuhan dengan cepat dan sempurna. Rata-rata semuanya tumbuh di hari pertama dan kedua. Dari sini ternyata pengaruh deterjen sangat tidak baik terhadap pertumbuhan berkecambahan, dan juga dari hasil penelitian, larutan yang mengandung deterjen meninggalkan bekas merah pada kapas sisa tempat kacang hijau tumbuh. Sedangkan di air kontrol, kapasnya masih tetap bersih.